Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ujang Suryana, peserta latsar CPNS PPSDM Regional Bandung 2021 angkatan 9 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Pertama, pengertian wawasan kebangsaan itu dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian langsung ke beberapa titik penting dan sejarah bangsa Indonesia. Pertama, terbentuknya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Para mahasiswa Sekolah Kedokteran Jawa Batavia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo di depan rekan-rekannya para calon dokter lainnya. Sutomo menyampaikan gagasan Wahidin Sudirohusodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Kemudian Juni 1908, suatu koran mengumumkan untuk pertama kalinya berdirinya Budi Utomo. Dalam maklumat yang ditandatangani oleh Soeharno selaku sekretaris, diumumkan bahwa Budi Utomo berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat kita, terutama rakyat kecil. Kemudian Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia yang di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan kesayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kemudian ada Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda kedua. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan kerapatan besar pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda ini dihadiri wakil organisasi pemuda-pemuda. Kemudian ada Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda 1. Saat Kongres Pemuda kedua, untuk pertama kalinya juga lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan meskipun tanpa syair karena dikhawatirkan kongres tersebut dibubarkan polisi Hindia Belanda. Kemudian BPUPKI pada 1 Maret 1945 dalam satu krisis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Kemudian PPKI yang terbentuk pada 7 Agustus 1945. Kemudian ada 4 konsensus dasar. Pertama, Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara untuk identitas bangsa terdiri dari bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Untuk bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Kemudian bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang dikerahkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Kemudian lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk negara Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Kemudian lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Kemudian langsung ke materi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijawai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian nilai dasar bernegara terdiri dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara,
dan kemampuan awal bela negara. Kemudian beberapa nilai dasar ASN, memegang teguh ideologi Pancasila, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, kemudian memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Kemudian fungsi ASN terdiri dari pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Dan itu adalah implementasi dari bela negara. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.